ஏத்துக்கிற முடியலனா அது காதல் இல்ல. Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Babli Boncer. Film ini bercerita tentang seorang gadis desa yang cantik, lugu, dan juga lucu bernama Babli Tanwar yang merantau ke Delhi untuk bekerja sebagai tukang pukul di sebuah klub malam. Sebenarnya tujuan utama Babli ke Delhi untuk menemui seorang pujaan hatinya yang bernama Viraj. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dari dua desa yang bertetangga di pinggiran kota Delhi bernama Asola dan Fatehpur Beri. Desa itu dikenal sebagai desa Boncer, di mana kebanyakan pemuda di desa itu adalah tukang pukul. Mereka berkeyakinan untuk meraih masa depan mereka harus memiliki bentuk tubuh seperti binaragawan. Lalu mereka bisa mendapatkan pekerjaan sebagai tukang pukul di Delhi. Setiap malam para pemuda naik motor dan terlihat rapi ke Delhi untuk bekerja di klub-klub malam sebagai tukang pukul. Ada seorang gadis desa yang cantik dan lugu, dia adalah Babli Tanwar. Babli dan temannya Pinky saat itu habis mencari rumput untuk pakan kerbau peliharaannya. Terlihat dua pemuda sedang menggoda gadis-gadis desa yang sedang lewat. Ketika Babli mendekat, dua pemuda itu menjadi takut. Mereka tahu bahwa Babli sejak kecil sudah dilatih menjadi tukang pukul. Lalu Babli mengikat dua pemuda itu dan meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, kebetulan Babli lewat di depan temannya yang sedang berlatih bernama Kuku. Kuku yang menaruh hati kepada Babli langsung mengangkat beban yang lebih berat supaya terlihat sangat kuat. Hal ini dilakukan Kuku untuk mencari perhatian Babli. Sayangnya Kuku gagal dan Babli pun menertawakannya. Setibanya di rumah, Babli memberikan pakan kerbau peliharaannya. Kerbau peliharaan Babli ia beri nama Basanto. Setelah itu Babli disuruh ibunya membuatkan roti, karena sebentar lagi ayah dan adiknya akan pulang. Ibu Babli bernama Gangga Tanwar. Ia sering marah kepada Babli, karena sudah dewasa Babli belum bisa juga membuat roti. Berbeda dengan ayah Babli yang bernama Gajanan Tanwar, yang selalu membela Babli karena Babli selalu membuat senang ayahnya. Babli dapat mengangkat beban lebih banyak daripada binaragawan manapun di tempat latihan. Babli memiliki adik laki-laki bernama Gulu Tanwar. Ketika mereka sedang makan, Pinky teman Babli datang memberikan sekotak permen kepada mereka, serta meminta restu kepada ayah Babli kalau ia baru saja diterima kerja di SMA Sarvodaya Delhi. Dan 2 minggu lagi Pinky akan berangkat ke Delhi. Namun ibu Babli ingin agar mereka berdua segera menikah, karena gadis desa yang seumuran mereka sudah banyak menikah, bahkan sudah ada yang hamil. Lalu Babli dan Pinky ngobrol sambil menikmati makan bersama. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Babli teringat kenangan saat di sekolah dulu. Ia teringat guru matematika yang bernama Citra, tapi Babli menyebutnya dengan Drum, karena badannya yang besar seperti drum. Saat itu Drum yang sedang mengajar persamaan matematika memarahi Babli karena Babli tidak fokus terhadap pelajaran, malah asik makan pisang. Lalu Drum menyuruh Babli untuk menyelesaikan persamaan matematika yang ada di papan tulis. Babli kebingungan untuk menjawabnya, namun tiba-tiba bel pulang pun berdering dan Babli sangat senang karena tidak jadi menjawab persamaan matematika tersebut. Ketika keluar kelas, Babli melihat Drum terpeleset setelah menginjak kulit pisangnya. Lalu Drum pun mendatangi orang tua Babli dan melaporkan kelakuan Babli di sekolah yang kurang ajar. Dan Drum meyakinkan ayah Babli bahwa Babli tidak akan naik ke kelas 10. Namun ayah Babli selalu membela Babli. Ia tidak peduli kalau Babli tidak naik kelas, karena beberapa tahun lagi mereka akan menikahkan Babli. Drum pun tidak yakin ada pria yang mau menikahi Babli, karena tingkah laku Babli yang tidak mencerminkan anak perempuan pada umumnya. Akhirnya Babli memang tidak melanjutkan sekolah dan berhenti di kelas 10, sedangkan Pinky berhasil lulus. Hingga suatu hari Babli dan Pinky menghadiri pernikahan putra kepala suku. Di sana Babli melihat Drum bersama putranya Viraj Kaushik. Babli menyapa Drum dan berkenalan dengan Viraj, yang baru saja kembali dari London setelah belajar selama 5 tahun. Sekarang Viraj bekerja di perusahaan besar di Delhi. Dari pertemuan singkat itu tampaknya Babli langsung menaruh hati kepada Viraj.
ia mulai mencari akun media sosial Firaj dan menambahkan pertemanan. Setiap hari ia sempatkan membuka akun media sosial menunggu persetujuan pertemanan dari Firaj. Akhirnya Babli pun senang karena Firaj telah menerima pertemanannya. 2 minggu telah berlalu dan kini tiba saatnya Babli mengantar Pinky ke terminal karena Pinky harus pergi ke Delhi untuk bekerja. Di sana Pinky menginginkan agar Babli memiliki pekerjaan juga di Delhi seperti dirinya supaya mereka bisa hidup bersama lagi. Namun Babli hanya ingin menikah dan menetap di desa bersama Firaj pujaan hatinya. Selesai mengantar Pinky, Babli melihat Firaj di pinggir jalan. Ternyata mobil Firaj mogok dan sedang diperbaiki. Babli pun menghampiri Firaj. Karena perbaikan mobil memakan waktu berjam-jam, Babli pun mengajak Firaj minum teh di restoran sambil menunggu mobil selesai diperbaiki. Mereka pun ngobrol bersama. Firaj bertanya apakah Babli akan tetap tinggal di desa atau punya rencana lain. Babli menjawab bahwa ia ingin menikah dan memiliki keluarga kecil bahagia. Sedangkan Firaj ingin hidup mandiri dulu. Babli pun juga menyetujui perkataan Firaj. Dia juga ingin pergi ke Delhi, mencari pekerjaan dulu, setelah itu baru memikirkan untuk menikah. Lalu Firaj memberikan nomor telepon kepada Babli agar Babli menghubunginya bila sudah bekerja di Delhi. Selesai pertemuannya dengan Firaj, Babli disambut dengan ramah oleh orang tuanya. Ibu Babli memberikan segelas susu panas dicampur almond kesukaan Babli. Babli pun merasa aneh karena tidak biasa ibunya membuat minuman untuknya. Terlihat seperti ada maunya. Ternyata benar mereka sedang mencarikan jodoh untuk Babli. Babli pun tak ingin menikah dulu, ia ingin mencari kerja di Delhi seperti Pinky. Namun orang tua Babli menyuruh Babli untuk menemui pria itu. Dengan terpaksa Babli pun menemui pria itu. Babli berusaha menggagalkan lamaran itu karena ia sudah menyukai Firaj. Babli pun mengupil di depan pria itu, lalu tangannya langsung memegang gorengan dan menawarkan kepada pria tersebut. Seketika pria itu menjadi jijik dan membatalkan lamarannya. Babli pun senang rencananya berhasil. Kemudian ada lagi pria lain yang akan dikenalkan kepada Babli. Pria itu memiliki toko kimia. Namun sebelum pria itu datang ke rumahnya, Babli pun pergi lebih dulu ke toko kimia pria itu. Lagi-lagi ia ingin menggagalkan lamaran pria itu. Babli membeli obat sakit kepala, sakit punggung, sakit perut dan juga sebungkus kondom. Melihat hal itu, pria itu merasa aneh karena Babli membeli kondom sedangkan Babli sendiri belum menikah. Kemudian pria itu dan orang tuanya berkunjung ke rumah Babli. Ketika melihat Babli, pria itu memberitahu orang tuanya kalau Babli pernah datang ke tokonya untuk membeli kondom. Seketika itu juga mereka langsung pamit pergi dari rumah Babli. Lalu cerita berpindah di sebuah klub malam, tempat Kuku bekerja sebagai tukang pukul. Ada seorang nyonya bernama Dolly Chada yang selalu mencari alasan supaya mendapat makan dan minum gratis. Dolly Chada membuat ulah ia menyalahkan pegawai yang membuatkan minuman untuknya. Hal ini sering dilakukan oleh Dolly Chada agar ia bisa mendapat gratisan dan terbebas dari tagihan. Oleh karena itu, pengelola diskotik yang bernama Jackie melaporkan kejadian ini kepada pemilik klub malam. Dan ia menyarankan agar pemilik klub menyewa tukang pukul wanita untuk menangani masalah seperti Dolly Chada. Pagi hari, Kuku yang sedang berlatih mendapat kabar bahwa keluarga Babli membuka lamaran pernikahan untuk Babli. Dan saat ini sudah ada 2 orang pria yang melamar Babli. Kuku yang sudah naksir Babli sejak kecil membawa orang tuanya untuk ikut melamar Babli. Babli pun menemui Kuku. Malam hari Babli melakukan chattingan dengan Firaj. Lalu Firaj bertanya kapan Babli ke Delhi. Dari sini sepertinya Babli mendapatkan ide. Pagi harinya Babli menemui Kuku. Sambil merayu Kuku, Babli minta dicarikan pekerjaan di Delhi. Kuku pun teringat bahwa klub tempat ia bekerja sedang membutuhkan penjaga wanita. Lalu Babli meminta Kuku untuk meyakinkan orang tuanya agar diizinkan bekerja di Delhi. Awalnya orang tua Babli ragu karena pekerjaan yang akan dijalani Babli adalah pekerjaan malam. Namun Kuku terus meyakinkan ayah Babli bahwa ia akan menjaganya. Akhirnya ayah Babli mengizinkan Babli pergi ke Delhi. Lalu Kuku mengantar Babli untuk mengikuti wawancara. Muncullah seorang wanita bernama Bobby yang akan mewawancarai sekaligus menjadi pelatih bila nanti diterima kerja. Di tengah proses wawancara, Babli mengatakan kalau ia putri dari pelatih binaragawan.
Lalu Bobby meminta Babli menunjukkan kemampuan itu. Babli melakukan push up hingga 100 kali yang membuat Bobby kewalahan menghitungnya. Babli pun diterima dan mulai berlatih. Di sana Babli mendapat latihan dan arahan dari Bobby bagaimana cara menjadi penjaga malam. Babli pun sangat bergembira karena bisa bekerja di sana, sehingga harapannya untuk bertemu Viraj akan segera terwujud. Setelah berada di Delhi, Babli pun bertemu lagi dengan sahabatnya Pinky. Di saat bekerja, Babli mencoba menghubungi Viraj kalau ia sudah ada di Delhi, namun Viraj tidak merespon panggilan Babli. Babli kemudian mengirim pesan kepada Viraj kalau ia sudah menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Di sana ada seorang bapak tua bernama Saurav Dutta, namun orang biasa memanggilnya dengan sebutan Paman. Paman adalah seorang pengusaha terkenal, sayangnya Paman tidak mempunyai keluarga. Paman suka memberi tips kepada para penjaga, termasuk kepada Babli yang baru saja diterima kerja. Tidak berapa lama Babli mendapat balasan dari Viraj. Babli pun izin ke belakang dan menelpon Viraj. Babli mengatakan kalau ia sudah berada di Delhi dan ingin bertemu Viraj. Akhirnya mereka pun mengadakan janji untuk bertemu di hari Minggu siang. Selesai menelpon Viraj, Babli pun kembali ke klub, namun tanpa sengaja Babli menabrak seorang wanita. Wanita itu langsung memarahi Babli dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena tak paham bahasa Inggris, Babli menanyakan arti kata itu kepada Kuku. Kuku memberitahunya kalau itu artinya naif. Orang-orang kota biasa mengatakan kata-kata itu ketika mereka sedang marah. Esok harinya Pinky menelpon Babli menanyakan bagaimana rencana Babli untuk bertemu Viraj. Babli bingung tidak ada kesempatan karena Kuku selalu mengawasinya. Lalu Babli memutar otak untuk mencari ide. Babli meminta Pinky pulang ke desa untuk menemui ketua desa dan mengatakan kalau Babli kerja di Delhi sebagai tukang pukul. Sehingga hal ini dikhawatirkan gadis-gadis desa akan terpengaruh oleh Babli. Lalu ketua desa dan beberapa warga segera menemui ayah Babli dan memberikan 3 pilihan. Pertama, menyuruh Babli berhenti bekerja. Yang kedua, menikahkan Babli dengan Kuku. Dan yang ketiga, memindahkan Babli ke Delhi. Ayah Babli pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan Babli ke Delhi. Dalam hati, Babli pun sangat senang. Akhirnya Babli pergi ke Delhi dan tinggal bersama Pinky. Hari Minggu pun tiba dan sudah waktunya untuk bertemu Viraj. Babli bertemu Viraj di sebuah restoran mewah. Di sana Babli memesan roti isi dan segelas susu seperti makanan yang ada di desa. Namun Viraj mengatakan kalau makanan itu tidak ada di sini. Babli pun memesan seperti yang dipesan Viraj, yaitu pizza vegetarian dan nasi edamame. Babli memberitahu Viraj kalau ia bekerja di klub tali guli sebagai penjaga wanita. Babli meminta Viraj untuk datang ke klub tempat dia bekerja. Ketika Babli makan, Viraj sepertinya terlihat malu dengan cara makan Babli. Selesai makan, Viraj mengantar Babli pulang ke kontrakan. Dalam perjalanan pulang, Viraj mendapat telepon dari Natasha, teman Viraj. Di akhir pembicaraan, Babli mendengar teman wanita Viraj mengucapkan kata sayang. Hal ini terdengar aneh dan Babli langsung menanyakan apakah wanita itu pacar Viraj. Viraj mengatakan kalau itu hanya teman dan kata-kata itu biasa diucapkan oleh orang-orang di kota. Babli pun lega mendengarnya. Sesampai di kontrakannya, Babli mengucapkan selamat tinggal serta ucapan sayang seperti yang diucapkan teman wanita Viraj. Viraj pun merasa lucu mendengarnya. Malam harinya, Viraj dan temannya datang ke diskotik tempat Babli bekerja. Babli pun gembira melihat kedatangan Viraj. Babli mengikuti Viraj ke dalam supaya bisa melihat Viraj dari dekat. Ia meminta gantian posisi dengan temannya dengan berpura-pura sakit perut. Tiba-tiba kepala klub meminta Babli untuk menangani gadis yang mabuk dan membuat keributan di luar klub. Babli pun keluar dan langsung membawa masuk gadis itu ke dalam mobil. Selesai membereskan masalah, Babli kembali masuk ruangan, namun Viraj sudah tidak ada. Babli mencari Viraj dan menemukan Viraj berada di tempat parkir hendak pulang. Viraj memperkenalkan Babli kepada teman-temannya. Lalu Babli bertanya kapan kita bisa bertemu lagi. Viraj pun kemudian mengundang Babli untuk datang di acara ulang tahunnya besok lusa. Ketika hari ulang tahun Viraj tiba, Babli menyiapkan amplop serta berdandan rapi dan mulai pergi ke pesta ulang tahun Viraj. Sesampai di sana, Babli disambut baik oleh Viraj. Teman-teman Viraj menawarkan minuman kepada Babli. Babli pun meminumnya karena kata mereka minuman itu bukan alkohol. Babli pun minum banyak sekali. Tak terasa saking banyaknya minum, Babli menjadi mabuk berat. Selesai acara, Viraj menemui Babli yang masih terlihat mabuk. Di sana Babli mulai mengungkapkan perasaannya. Sejak pertama kali melihat Viraj, ia tidak bisa makan minum dengan nikmat.
Ia biasa makan 12 roti, kini dikurangi menjadi 6 roti. Ia juga telah menyingkirkan 2 lamaran laki-laki dan ia juga membodohi Kuku demi mendapatkan Firas. Babli mengutarakan perasaannya bahwa ia mencintai Firas. Namun Firas berkata lain. Firas mengeluarkan kata-kata yang membuat Babli tersinggung. Firas tidak mau menikah dengan Babli yang tidak mau menyelesaikan sekolah, tidak bisa berbicara bahasa Inggris, makan seperti kerbau dan bersendawa di depan umum. Kamu tidak pantas untukku. Apa yang akan aku katakan kepada orang-orang dan masyarakat nanti? Apakah aku sedang digigit anjing? Dari semua gadis yang kukenal, kamu akan menjadi yang terakhir kucintai. Babli pun merasa sedih mendengarnya, dan Babli terluka hatinya lalu pergi meninggalkan Firas. Dalam keadaan kesal dan sedih mengingat perkataan Firas, Babli pun duduk istirahat di pinggir jalan untuk menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba 2 pemuda menghampirinya dan menggoda Babli. Babli meminta 2 pemuda itu untuk pergi dan tidak mengganggunya, namun mereka malah menjadi-jadi. Babli yang hatinya hancur melampiaskan kekesalannya dengan menghajar 2 pria tersebut. Hingga 2 pria tersebut ketakutan. Namun tiba-tiba datang polisi yang sedang berpatroli. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kuku memberikan jaminan kepada polisi untuk kebebasan Babli. Lalu Inspektur Armanat Singh segera membebaskan Babli. Sebelum pergi, Inspektur menyarankan agar Babli dipakaikan cincin mutiara di jarinya agar meredam emosinya. Setelah keluar dari kantor polisi, ayah Babli mengajak Babli berbicara. Ayah Babli merasa sedih. Anaknya yang lugu dan yang suka minum susu sudah mulai minum alkohol di kota besar. Babli pun mengakui telah membuat kesalahan besar dan ia berjanji tidak akan minum lagi. Ayah Babli meminta Babli untuk pulang ke desa. Namun Babli tetap ingin tinggal di Delhi menyelesaikan pekerjaan selama 1 tahun, sesuai perjanjian sebelumnya dengan ayahnya. Setelah itu Babli kembali ke kontrakan. Pinky menanyakan apa yang terjadi, akan tetapi Babli tidak mau menjawab pertanyaan Pinky. Ia lelah dan hanya ingin beristirahat. Ketika di kamar, Babli mengambil ponsel dan memblokir kontak Firas. Ia pun menangis di depan cermin. Esoknya Pinky menghampiri Babli yang berangkat keluar lebih awal. Babli memberitahu sahabatnya Pinky bahwa sudah saatnya ia berubah. Ia ingin mengubah beberapa hal dalam hidupnya. Perkataan yang Firas ucapkan akan ia jadikan sebagai pelajaran. Ia tidak ingin mengejar Firas lagi. Dan sekarang Babli akan melanjutkan sekolah hingga lulus SMA. Babli juga mendaftar kursus bahasa Inggris. Ia membeli buku bahasa Inggris dan mulai belajar. Di saat bekerja, Babli bertemu Firas, tetapi Babli diam dan mereka tidak bertegur sapa. Babli terus belajar sambil memperbaiki hidup. Semangatnya untuk berubah sangat tinggi. Suatu malam di klub, saat Doli Chada berada di sana, Kuku memberitahu Babli tentang Doli Chada. Kuku mengatakan bahwa karena ulah Doli Chada lah klub ini menyewa penjaga wanita. Babli pun tersenyum saja, artinya karena Doli Chada ia bisa bekerja di sini. Malam itu seperti biasa Doli Chada membuat rusuh agar bebas tagihan. Pelayan menghampiri Doli Chada untuk meminta tagihan. Namun Doli Chada malah minta diambilkan minum. Pelayan itu tidak mau membuatkan minum karena klub sudah mau tutup. Doli Chada pun menjadi marah. Dan ketika Doli Chada hendak menampar pelayan, tiba-tiba Babli datang mencegahnya. Cengkeraman tangan Babli yang lebih kuat membuat Doli Chada terjatuh. Doli menggertak Babli, namun gertakan Babli lebih keras, sehingga membuat Doli ketakutan. Dan akhirnya Doli Chada membayar tagihannya, lalu pergi dengan malu. Semua karyawan merasa gembira dan memuji keberanian Babli. Sepulang dari pekerja, Babli dan Kuku duduk berdua di taman kota, sambil membawa 2 balon merah berbentuk hati. Mereka merayakan hari persahabatan terakhir mereka, dan sepertinya Kuku akan bahagia, karena sebentar lagi Kuku akan menikah dengan Babli. Namun Babli akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia berbohong mau menikah dengan Kuku. Babli berkata kalau ia jatuh cinta kepada Firas saat pertama bertemu di pernikahan putra kepala suku. Babli memahami perasaan Kuku saat ini, karena Babli juga merasakan hal yang sama ketika Firas menolaknya. Babli pun meminta maaf kepada Kuku. Namun Kuku masih berharap suatu hari nanti Babli mau menerimanya. Malam berikutnya di klub malam, Babli melihat paman yang habis minum berjalan sempoyongan sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Lalu dengan cepat Babli bersama Jagi mengantar paman ke rumah sakit.
Selama perjalanan, Babli berusaha menjaga paman tetap tersadar dengan menceritakan kisah kerbaunya. Sesampai di rumah sakit, paman langsung dibawa ke ICU. Dokter pun berterima kasih kepada Babli karena pasien masih tersadar. Jika tidak, maka kondisinya bisa kritis, dan Jaki juga bangga kepada Babli. Esoknya orang tua Babli datang ke Delhi untuk menjenguk Babli. Ibunya melihat roti panggang yang bulat sempurna, mengira Pinky yang membuatnya. Babli menjelaskan kepada kedua orang tuanya dengan menggunakan bahasa Inggris bahwa dia yang membuat sendiri roti itu. Semenjak tinggal di Delhi, ia mulai belajar membuat roti, dan orang tua Babli pun menjadi senang melihat perubahan Babli sekarang. Setelah itu Babli kembali bekerja seperti biasa di klub malam. Di sana Babli melihat Viraj ada di sana. Viraj menegur seseorang pengunjung bernama Jack yang sedang merokok, karena area itu adalah area dilarang merokok. Namun Jack tidak menghiraukan teguran Viraj. Ia malah menyuruh Viraj untuk pergi sendiri dan duduk di bawah tanda dilarang merokok itu. Viraj pun berdiri dan langsung mengambil rokok dari tangan Jack. Jack marah dan mengancam untuk tidak bermain-main dengannya, karena dia adalah anak politisi di kota ini. Namun sebelum pertengkaran lebih lanjut, Kuku datang dan melerai mereka. Ternyata Jack masih tidak terima dengan perlakuan Viraj. Dia mendatangi Viraj di tempat parkir di saat Viraj hendak pulang. Lalu Jack mengambil pistol di sakunya dan menodongkan pistol itu ke arah Viraj. Namun tiba-tiba Babli muncul di sana. Babli menjelaskan kepada Jack, ia menyayangkan tindakan Jack yang mudah marah hanya karena masalah kecil saja. Lalu Babli menjelaskan, jika Jack hendak menembak Viraj, maka ada banyak kamera CCTV di setiap sudut. Dan dalam hitungan detik video kamu akan viral di media sosial dan menjadi berita utama di televisi. Ayahmu akan dipecat dari kursi jabatan dan kamu akan langsung masuk penjara. Babli memberikan saran kepada Jack untuk menyimpan kembali pistolnya dan melihat kamera sambil tersenyum, serta melambaikan tangan sambil mengucap selamat malam dan pergi. Maka semua orang akan berpikir ini adalah lelucon. Jack pun akhirnya mengikuti saran Babli. Esoknya Viraj mencoba menelpon Babli menggunakan nomor pembantunya, karena Babli telah memblokir nomor Viraj. Di dalam telepon Viraj mengajak Babli untuk ketemu, namun Babli menolak dan akan menelpon lain kali, sekarang sedang sibuk memasak. Viraj terus mencoba menemui Babli. Viraj menunggu di depan kontrakan Babli dan ingin mengajak bicara. Namun Babli menolak dengan alasan sedang buru-buru mengikuti kelas bahasa Inggris. Viraj terus mencoba menemui Babli untuk mengajak bicara. Ia menunggu di depan tempat kursus bahasa Inggris. Namun lagi-lagi Babli menolak karena ia harus buru-buru kerja di klub malam. Viraj terus mengejar Babli hingga sampai di stasiun. Dan disitulah Viraj mengungkapkan perasaannya bahwa ia jatuh cinta kepada Babli. Karena Babli telah menyelamatkan hidupnya, ia tidak mengira ada wanita yang begitu besar mencintainya. Namun Babli menolak cinta Viraj. Ia tidak mencintai Viraj. Apa yang dianggap Viraj Babli telah menyelamatkan hidupnya, Babli pun akan melakukan hal yang sama persis kepada orang lain. Babli mengatakan bahwa ia hanya terkesan dengan kepribadian Viraj dan itu bukan cinta, itu adalah kegilaan. Sebelum pergi, Babli pun berterima kasih kepada Viraj karena telah membuka matanya. Dan sekarang tujuan Babli bukan hanya menikah, tetapi belajar hidup mandiri di kota besar ini. Lalu Babli pun pergi. Setelah itu Babli bertemu Paman. Paman pun berterima kasih kepada Babli karena saat itu Babli telah menolongnya dan membawanya ke rumah sakit, sehingga ia bisa sehat hingga sekarang. Sebagai bentuk apresiasi, Paman memberikan sebuah kotak berisi gelang berinisial B. Dan sejak saat itu Paman menganggap Babli sebagai anaknya sendiri. Dan Babli pun menerimanya. Malam berikutnya di klub malam, seorang gadis bernama Monica sedang merokok. Di sebelah ada seorang pria bernama Samir. Lalu Samir dan Monica berkenalan. Samir berbagi rokok dengan Monica. Lalu Samir menawarkan beberapa barang yang lebih nikmat dari rokok itu. Barang itu berada di tempat parkir. Lalu Samir meyakinkan Monica untuk menikmati obat terlarang itu. Lalu mereka menuju tempat parkir. Babli melihat Samir dan Monica keluar ruangan tanpa menaruh curiga. Di tempat parkir, Monica sangat menikmati obat terlarang itu. Lalu teman Monica pun mencari Monica dan bertanya kepada Babli bahwa ia sedang mencari temannya. Ia sudah menghubunginya namun teleponnya dimatikan. Babli teringat dengan pria jaket coklat yang membawa seorang gadis. Lalu bersama Babli mereka berdua keluar menuju tempat parkir. Di sana Babli melihat Monica diculik oleh Samir. Lalu Babli meminjam motor dan mengejar mereka.
Dengan kecepatan penuh, Babli berhasil mendahului mobil itu dan berhenti di depannya. Babli meminta dengan ramah agar gadis itu dilepaskan, karena ia tidak ingin ada kekerasan. Ia tidak ingin memukul orang lagi. Ketika Babli hendak membawa Monica, tiba-tiba rambutnya ditarik dari belakang, dan mereka malah menyerang Babli. Lalu dengan kemampuan bela dirinya, Babli menghajar pria itu. Satu persatu semua pria yang ada di situ dihajarnya hingga terjatuh. Ketika Babli hendak membawa pergi Monica, dari belakang Samir memukul kepala Babli, yang membuat Babli terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Babli sudah berada di rumah sakit dan dikelilingi oleh orang tuanya dan juga sahabatnya Pinky dan Kuku. Berita tentang keberanian Babli menjadi viral di televisi. Inspektur Armanat Singh menyampaikan bahwa para pelaku sudah diamankan dan gadis yang diculik sudah sampai di rumah dengan selamat. Pak Inspektur menceritakan tentang kehebatan Babli Bouncer ketika mengajar para preman itu sendirian. Tak lama kemudian Guru Drum dan Virat datang menjenguk Babli. Guru Drum sangat kagum kepada Babli. Ternyata Babli sangat berani. Ia berkata bahwa siapapun yang akan Babli nikahi akan menjadi orang yang sangat beruntung. Dan jika Babli menikah, Drum akan dengan senang hati menari di pernikahan Babli. 1 minggu kemudian keluarga Babli dan beberapa warga desa datang ke kontrakan Babli untuk mengucapkan selamat. Mereka bergembira dan menari bersama. Ketua desa sangat senang karena Babli telah membuat bangga desanya. Dan Pak Menteri akan datang memberikan penghargaan kepada Babli karena keberanian Babli menyelamatkan gadis dari para preman. Tiba saatnya Menteri memberikan penghargaan keberanian kepada Babli dan meminta Babli untuk menyampaikan sambutan supaya menjadi contoh buat anak-anak ke depannya. Babli pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan semua yang diawali dengan baik akan berakhir dengan baik pula. Babli juga menyampaikan bahwa ia telah lulus SMA. Di akhir cerita, dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh paman, Babli membuka tempat latihan dan melatih banyak gadis untuk menjadi penjaga dan menciptakan lebih banyak Babli seperti dirinya. Dan cerita pun selesai. Dari cerita perjalanan seorang Babli dapat kita contoh bahwa ketika hati kita hancur tersakiti, jadikanlah ia sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Sekian dan sampai jumpa.